Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wirentia Suhaili dengan NPM 2113053041 dari kelas 3D. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu Guru. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya dipersiapkan ya teman-teman ya. Baik Bu. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi untuk anak-anak ibu, siapa tahu nih masih pagi udah ada yang gak fokus. Gimana kalau kita ice breaking dulu nih? Coba dengar ya, kalau ibu bilang siang, kalau ibu bilang pagi itu 1 kali tepuk, kalau ibu bilang siang itu 2 kali tepuk, dan kalau ibu bilang malam itu nggak tepuk tangan ya. Coba siapa yang tahu kenapa kita nggak tepuk tangan kalau malam? Karena tidur Bu. Pintar sekali Melina. Kita coba ya. Ingat harus fokus, kan masih pagi. Nih, pagi, siang, pagi, malam. Pintar. Masa iya sih nggak mungkin ya masih pagi udah nggak fokus. Nah, di sini siapa yang tahu materi kita hari ini, kita mau bahas apa sih? Tidak tahu Bu. Ya udah, langsung ibu kasih tahu aja ya. Di sini kita akan membahas materi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kita ini ternyata tanpa kita sadarin, kita ini sumber daya alamnya kaya banget Indonesia. Apalagi dengan pemanfaatannya juga. Tapi kadang masyarakat Indonesia yang kurang dalam pemanfaatannya. Nah, untuk yang pertama itu ada minyak bumi. Minyak bumi itu sebenarnya digunakan buat apa sih? Ada yang tahu nggak anak-anak ibu? Tidak tahu Bu. Jadi minyak bumi itu adalah suatu sumber energi dan bahan bakar. Berarti bahan bakar seperti bensin ataupun lainnya itu tuh dari minyak bumi yang bisa kita gunakan tanpa kita sadarin. Selama ini kita hanya mempergunakan saja tanpa tahu itu dari mana sih sebenarnya. Nah, untuk yang kedua itu ada sinar matahari dan juga minyak bumi. Itu sebenarnya untuk apa sih? Itu untuk pembangkit listrik. Pasti anak-anak pada belum tahu kan sinar matahari itu sebagai pembangkit listrik. Coba tahu nggak? Tidak tahu Bu. Tuh kan, jadi ibu harap kalian ini mengetahui ya, jangan hanya mempergunakannya saja. Jadi kayak misalnya kalau misalkan kita menggunakan bahan bakar nih seperti tadi ibu sebutkan bensin. Coba deh kalian pikir, oh bensin ini dari mana ya? Kalian cari tahu sendiri karena itu bisa memperluas pengetahuan kalian. Nah, tadi ibu udah nyebutin berapa ya? Sudah menyebutkan 2 Bu. Pintar Melina, berarti masih fokus. Nah, untuk yang ketiga itu ada hewan dan tumbuhan. Loh, kok bisa hewan dan tumbuhan? Iya, hewan dan tumbuhan itu bisa memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Gimana sih? Tumbuhan itu memenuhi kebutuhan hewan dan hewan memenuhi kebutuhan manusia. Tapi kita juga manusia bukan hanya mengonsumsi hewan ya, kita juga mengonsumsi hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini termasuk apa sih? Tidak tahu. Kalau kita mengonsumsi semuanya hewan dan tumbuhan itu bisa disebut dengan omnivora. Untuk yang keempat itu ada sumber daya alam pepohonan. Loh, pepohonan itu buat apa sih? Sebenarnya pemanfaatan pepohonan itu banyak banget loh. Selain untuk tempat tinggal hewan, ataupun juga kadang kita memerlukan sebuah kayu untuk membangun rumah kita kan. Bukan hanya hewan saja, kita bisa mempergunakan itu sebagai tempat tinggal. Nah, selain itu juga tumbuhan ini bisa mencegah
banjir karena tumbuhan di situ di saat hujan itu pasti air bergenang dong. Di saat tidak ada tumbuhan, dia akan banjir karena tidak ada yang menyerap. Tapi jika ada tumbuhan, air tersebut akan diserap ke dalam tanah karena air itu sebagai suatu kebutuhan untuk tumbuhan tersebut berfotosintesis atau untuk bertahan hidup. Lalu yang kelima ada tumbuhan. Tumbuhan itu buat apa sih? Untuk menyuplai oksigen. Kalian pasti nggak sadar, kita selama ini bernafas itu dari mana? Oksigennya dari mana? Oksigen itu berasal dari tumbuhan. Jadi untuk anak-anak, untuk kedepannya jangan suka ya jahil untuk menebang pohon ataupun merusak tanaman, karena oksigen yang kita hirup selama ini itu tuh bersumber dari sebuah tumbuh-tumbuhan yang mungkin kita sepelein cuman tumbuhan doang, cuman bunga doang, tapi tanpa kita sadarin manfaat dari tumbuhan itu sendiri sangat besar untuk diri kita, yaitu untuk kita bernafas, untuk bertahan hidup. Coba tadi Ibu udah sebutin berapa? Sudah disebutkan 6, Ibu. Wah, pintar sekali Melina. Sekarang pembelajaran yang Ibu berikan sudah selesai. Dan sebelum kita pulang, seperti kita tadi mengawali dengan berdoa dan juga kita harus mengakhiri juga dengan berdoa. Baik, untuk ketua kelasnya Ibu persilakan. Siap, Ibu. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga ya anak-anak. Nah, sekarang lagi masa pandemi ya anak-anak. Udah tahu kan sekarang protokol yang harus dipatuhin apa? Jangan suka berkerumun dan jangan lupa memakai masker. Dan kalau bisa kalian harus membawa hand sanitizer di dalam tas, biar kalau mau kemana-mana habis dari ngapain itu langsung cepet-cepet memakai hand sanitizer. Lalu jaga jarak antar temannya, jangan terlalu berdekatan, itu sejarak 1 meter. Baik anak-anak, pembelajaran dari Ibu sudah selesai. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya.